أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Yang saya hormati pengurus TKM Masjid Baitul Mukhlisin serta para jamaah, para bapak, para remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir bersama di tempat yang mulia ini dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu taqarrub ilallah. Semoga amaliyah taqarrub kita, baik amal yang fardu maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya, marilah kita memanfaatkan waktu yang terbaik ini untuk sama-sama mudarasah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang ke-28, yaitu luzumus sunnah wajtinabul bid'ah, yang menetapi sunnah dan menjauhi bid'ah. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatu muwaddi'in fa'awsina. Qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat, yaitu namanya Al-Irbad bin Sariyah, yang diberi laqab Abu Najih. Yang disebutkan Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah. Nah, hadis ini mencakup satu wasiat, ya, yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan untuk kaum muslimin pada umumnya, ya, setelah periode sahabat. Jadi bukan hanya untuk sahabat saja, tapi maksudnya untuk kita semua saat ini. Al-Irbad bin Sariyah meriwayatkan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan nasihat kepada kami. Suatu nasihat mau'izatan, suatu nasihat wajilat minhal qulub, yang dengan nasihat itu hati bergetar. Berarti
nasihatnya mengena, masuk. Hati bergetar. Wa darafat minhal uyun, dan mata meleleh. Artinya mengucurkan air matanya, menangis. Ya, hati bergetar, mata menangis dari wasiat atau nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka para sahabat meminta, faqulna ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muddin. Ya Rasulullah, ini sepertinya nasihat perpisahan, mengena sekali. Fa'ausina, maka wasiatkanlah pada kami, berikanlah kami pesan-pesan. Ya. Karena sahabat mengira ini nasihat terakhir. Ya. Perasaannya seperti itu. Fa'ausina, maka Rasulullah bersabda, qala usikum bittaqwallah. Yang pertama adalah bertakwalah kepada Allah, konsisten. Ya, supaya kita konsisten dalam mentaati segala perintah-perintah sesuai dengan batas kemampuan. Artinya maksimal. Ya, batas kemampuan itu maksimal. Sampai mentoknya di mana? Ya, tidak semua perintah kita sanggup. Tidak semua perintah bisa dilakukan oleh setiap orang. Bertingkat-tingkat. Ya. Dan konsisten untuk menjauh segala bentuk larangan-larangan Allah tanpa kecuali. Ya, kalau larangan tidak ada tahapannya. Ya, tinggalkan. Ya, apa yang dilarang tinggalkan. Tidak ada orang yang tidak bisa meninggalkan larangan. Nggak ada. Ya, kalau ada orang bilang, oh, saya belum bisa ninggalin yang ini. Ya, saya tahu sih dilarang, tapi saya belum bisa ninggalin. Apa kira-kira? Itu belum bisa atau belum mau? Ya, belum mau. Ya, karena masih suka dengan yang dilakukannya, meskipun dilarang. Makanya dalam hadis itu, ya, dalam hal perintah laksanakan semampunya, dalam hal larangan tinggalkan semuanya. Karena tidak ada orang yang tidak bisa meninggalkan larangan. Ya, itulah takwa. Usikum bittaqwallah. Maka Rasulullah berpesan, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, pesannya adalah was-sam'i wat-tha'ah. Tetaplah mendengarkan dan taat kepada pimpinan. Ulil amri. Ya, ulil amri. Ya, selama ulil amri itu, ya, dalam hal perintah atau larangannya dalam kerangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Di surat An-Nisa disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Nah, ini independen namanya. Taat kepada Allah pasti taat kepada Rasul. Demikian juga sebaliknya, taat kepada Rasul juga pasti taat kepada Allah. Nah, wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri, orang yang memegang wilayah kekuasaan, ya, yang orang yang diberikan tugas mengemban amanat rakyat. Maka taati sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau pemerintah itu bikin aturan tidak sesuai, maka tidak boleh ditaati. Ya, tidak boleh. Kalau aturan itu tidak sesuai dengan syariat. Ya, misalnya ada ide. Ya, ada ide dari pemerintah.
Nanti yang dapat bansos ya harus divasektomi. Oh, vasektomi Pak ya? Ya. Vasektomi itu laki-laki dimandulin. Ya. Ya, dimandulin. Nanti saluran spermanya itu yang diikat. Jadi yang keluar air doang, nggak ada isinya. Ini para ulama mengatakan haram. Ya, nggak ada perbedaan pendapat, Pak. Ya, tidak ada perbedaan di antara para ulama. Ya, pemandulan bagi laki-laki, karena nggak ada bahayanya. Laki-laki bahayanya apa? Nggak ada. Gitu. Maka kalau misalnya itu jadi peraturan, tidak boleh ditaati. Itu contohnya begitu aja. Ya, karena dalam hadis sebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh, tidak ada ketaatan terhadap makhluk. Nah, pemimpin itu kan makhluk ya, terhadap makhluk fi ma'siyatil khaliq, dalam maksiat kepada Allah, yaitu al-khaliq. Kalau itu perintahnya atau aturannya dalam maksiat, maka tidak boleh. Siapapun nggak boleh ditaati. Tapi kalau sejalan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib ditaati. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun kalau kalian itu dipimpin oleh seorang hamba sahaya, ya, dalam hamba sahaya pada masa lalu, ini kan sekarang sudah tidak ada kan, ya. Kalau pada masa lalu, ya, dulu, ya, ada namanya perbudakan. Dan budak itu tidak boleh menjadi pemimpin, boro-boro jadi pemimpin, Pak. Itu. Kepemilikan saja tidak boleh. Ya, kepemilikan harta tidak boleh. Ya, budak, manusia yang diperjualbelikan, yang secara perlahan-lahan itu dihapuskan. Islam menganjurkan, menekankan penghapusan perbudakan yang sudah ada sejak zaman dahulunya itu, secara turun-temurun. Ya. Di sini ada namanya berita nubuwah. Kalaupun seandainya kalian itu dipimpin oleh seorang budak yang secara normal budak itu tidak layak untuk menjadi pemimpin, daripada tidak ada pemimpin sama sekali sehingga masyarakat menjadi kacau, maka taatilah pemimpin yang merupakan budak. Nah, kalau zaman sekarang tidak ada budak, ya, maka yang diambil adalah layak atau tidak layak. Kalau seandainya di dunia kita nyari-nyari pemimpin yang layak itu nggak ada yang layak jadi presiden, ya, atau wapres, itu nggak ada yang layak. Adanya yang selevel ini, ya, mestinya nggak layak, tapi karena yang lain nggak ada, yang kepilih yang ini, itu maka wajib ditaati, gitu. Daripada nggak ada pemimpinnya. Kalau nggak ada presidennya gimana coba? Kacau kan? Itu. Tapi selama aturan-aturannya tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Artinya ketaatan kita kepada pemimpin itu dalam seiring dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Makanya perintah taat kepada pemimpin itu tidaklah independen, tidak mandiri. Jadi nggak sesuka-suka, ya, begitu. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Nah, kalimat 'abdun ini, ya, kalau pada masa yang lalu itu artinya ada budak, ya, manusia yang diperjualbelikan, manusia yang hak-hak, ya, kemerdekaannya itu ada pada genggaman seorang majikan atau pemilik, ya, sehingga tidak layak untuk menjadi pemimpin.
Ya, maka kalau zaman sekarang, karena sudah tidak ada perbudakan itu, ya, ketidaklayakan inilah yang menjadi acuan. Ya, ada orang yang layak, ada orang yang tidak layak untuk menjadi pemimpin, apalagi memimpin negara yang besar ini, Pak. Ya, negara yang besar, negeri Muslim terbesar di dunia. Negeri Muslim, bukan negeri Islam, negeri Muslim terbesar di dunia itu, ya, negeri 62. Ya, 62 mana? Indonesia. Ya, negeri 62 ini. Ya, 62. Kan kalau di HP itu, kalau panggilan internasional ada 62-nya ya. 62 itu kan kode Indonesia. Gitu. Indonesia itu terbesar seluruh dunia, negeri muslimnya, karena muslim terbanyak itu ada di sini, di Indonesia. Ya. Dari 2 miliar ya, dari 2 miliar muslim sedunia, paling banyaknya ada di Indonesia. Dan Indonesia disebutnya negeri muslim karena mayoritasnya Islam. KTP-nya ya, mayoritasnya Islam. Kan yang dihitung pakai statistik kan KTP-nya, data ya. Ya, yang nggak punya KTP ya belum dihitung. Ya. Kita punya data muslim Indonesia ini kan di angka 242 juta. Ya, 242 juta. Penduduk Indonesia semuanya 282. Ya, berarti kalau dikurangi 242 itu muslim, 40-nya itu gabungan. Ya, gabungan dari agama-agama yang lainnya. Kecil sekali. Gitu. Baik. Negeri yang besar, ya, tanahnya luas, ya, wilayahnya luas. Jadi kalau pemimpinnya tidak mumpuni, ya, ini berbahaya. Ya, bagaimana mengelola negeri, mengelola SDA, ya, sumber daya alam, ya, kalau dalam penentuan SDM-nya tidak beriman dan bertakwa, ya, tidak berkualitas. Nah, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ya, karena sesungguhnya barang siapa yang masih hidup pada masa itu di antara kalian. Berarti kalau kita zaman sekarang, ya, untuk kita zaman sekarang, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, maka akan melihat banyaknya perselisihan, ya, di kalangan Siapa yang meredam perselisihan? Siapa yang menyelesaikan perselisihan? Pemimpin. Itulah makanya pemimpin itu harus layak, harus orang yang mumpuni, baik secara keilmuan, kemudian secara manajerial, kemudian terutama secara tadi akhlak, ya, iman dan takwanya, orang yang terbaik, ya. Karena apa? Pemimpin itu menjadi panutan, menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya itu. Nah, kalau terjadi demikian, banyaknya perselisihan di akhir zaman nanti, ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Maka pegang teguhlah sunnahku. Sunnah itu perilaku, ya, peri kehidupan. Yang disebut sunnah Nabi itu bisa ucapannya, bisa perbuatannya, atau sifat-sifat dan persetujuannya. Itulah sunnah. Fa'alaikum bisunnati. Maka pegang teguhlah sunnah.
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, ya, al-mahdiyyin. Mahdiyyin itu artinya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan umat telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan khulafa ar-rasyidin adalah 4 orang pemimpin pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah batasan khulafaur rasyidin. Dimulai dari Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, Ali. Ya. Nah, kenapa dibatasi sampai sini? Karena ada hadis yang menyebutkan al-khilafatu ba'di salasun. Kekhilafahan setelahku 30, artinya 30 tahun. Ya, dengan terbunuhnya sahabat Ali selaku Amirul Mukminin, selaku khalifah yang keempat, maka selesailah masa itu. Ya, karena Amirul Mukminin, ya, terbunuh di tahun 40. Ya, jadi hitungan 30 itu pas. Ya, al-khilafatu ba'di salas. Khilafah sesudahku 30 tahun. Karena totalnya itu 30. Ya, mulai dari Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar wafat digantikan Utsman wafat digantikan Ali. Ya. Nah, itulah yang dimaksud khulafaur rasyidin. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya, selain daripada berpegang teguh pada sunnahnya, juga berpegang teguh pada sunnatul khulafair rasyidin, karena Rasulullah yakin merekalah yang tetap menjaga itu. Artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh mereka, ya, dari kepemimpinan pertama, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka adalah orang-orang yang, ya, mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah kuat-kuat. Ya, ibaratnya kalau ini, gigit nawajiz itu gigi geraham. Kalau gigit itu nggak bisa bergerak ini jari, ya. Itu gambaran, ya, mengenai kuatnya berpegang pada sunnah. Abdu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri, jauhilah oleh kalian muhdatsatil umur, perkara-perkara baru. Artinya baru di sini, ya, sesuatu yang tidak dicontohkan dalam urusan agama, dibatasi, ya, dalam urusan agama. Ya, itu namanya muhdatsatil umur. Ya, kalau dalam urusan dunia, budaya, ya, itu nanti beda lagi. Jadi dibatasannya dalam urusan agama. Ya, memasukkan perbuatan-perbuatan yang bukan dari agama tapi di atas namakan agama. Gitu, ya. Ini yang tidak boleh, yang harus dijauhi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, ya, yang dimaksud dengan al-muhdatsatil umur tadi, perkara-perkara baru adalah hal-hal yang baru dalam urusan agama yang tidak ada landasannya. Ya. Walaysa laha aslun fis syariah. Landasan syariatnya tidak ada. Baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah maupun secara misalnya tersirat, nggak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Ya. Kalau ditelusuri ini nggak ada.
Ya. Maka kalau tidak ada landasan sama sekali, kemudian dimasukkan dalam urusan agama, itulah yang disebut dengan bid'ah yang madmumah. Ya. Amal umurul jadidah allati laha aslun falaysat bimah. Adapun hal-hal baru yang ada sumbernya, ya, sumbernya ada, maka itu bukan bid'ah. Ya. Penulisan mushaf misalnya, Al-Quran itu, penulisan Al-Quran. Pada masa Nabi sudah ada tulisannya. Ada beberapa sahabat yang diizinkan atau dijadikan sebagai penulis wahyu, tapi belum berbentuk buku. Ya, masih tercecer. Itu, masih tercecer. Ya. Maka kemudian oleh Abu Bakar atas usulan daripada Umar bin Khattab, tulisan-tulisan yang tercecer, yang ada di pelepah kurma, kadang di kulit binatang, kadang adanya tulang, ditulis di tulang, itu ditulis kembali menjadi satu buku. Nah, ini bukan bid'ah, meskipun pada masa Nabi belum ada. Ya, jadi pada masa Nabi itu belum ada Al-Quran seperti yang kita lihat, kita baca tiap hari, belum ada. Ya, masih Al-Quran itu berada pada dada, di dalam dada para penghafal Quran, dan juga tulisan-tulisan yang masih berserakan. Maka idenya, ya, usulan dari Umar bin Khattab agar Al-Quran yang masih tercecer itu dibukukan menjadi satu mushaf. Nah, membukukannya kan baru, tapi ada asalnya, ada landasannya. Jadi contohnya begitu. Maka bertulisan Al-Quran atau mushaf Al-Quran itu bukan bid'ah. Karena apa? Ada sumbernya. Jadi bid'ah itu secara lughatan, ya, maka mukhtari'an ala ghairi misalin sabiq, sesuatu yang diadakan, ya, tanpa contoh sebelumnya. Ya. Kalau dalam syariat berarti ma'ahdasa ala khilafi amri syari' wa dalili, sesuatu yang baru yang diadakan yang tidak sesuai dengan dalil, ya, dalam perintah syarak. Tidak sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Nah, dalil syar'i itu bisa melalui Al-Quran maupun sunnah. Ya, di Qurannya nggak ada, sunnahnya juga tidak ada. Tapi diadakan dengan mengatasnamakan agama. Ini yang disebut bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan khilafiyah, Pak, ya. Jadi biar jelas, ya. Kalau khilafiyah itu bukan bid'ah. Beda khilafiyah. Ya, khilafiyah itu ada sumbernya. Cuma dalam pelaksanaannya beda antara saya dengan yang lainnya atau orang lain dengan kita, itu beda. Misalnya, ya, itu khilafiyah. Nah, khilafiyah bukan bid'ah. Meskipun, ya, bisa jadi menurut saya yang benar ini, tapi kan menurut orang lain berbeda, kan? Itu yang kebanyakan dalam bidang fikih, ya, masalah furu'iyah, fikhiyah. Kayak jadi kalau melihat, ya, atau menemukan, ya, masalah yang diperselisihkan atau masuk dalam kategori khilafiyah, itu bukan bid'ah yang sesat, ya, dhalalah, ba'uda 'anil haqqi, jauh dari kebenaran. Ya. Karena apa? Li'annal haqqa ma ja'a bisyar'. Hak itu ya yang sesuai dengan syarak. Ya, artinya sesuai dengan syarak, ada landasan tadi. Ya. Meskipun tadi secara pemahaman bisa jadi berbeda, ya. Pemahamannya yang berbeda. Hadirin Allah hadirat rahimakumullah.
Dalam hadis ini tadi diawali dengan kalimat wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'adhana, Rasulullah memberikan nasihat yang sangat-sangat mengena di hati sampai hati bergetar. Mata juga meneteskan air matanya. Inilah namanya nasihat yang memberikan bekas. Mau'izah. Mau'izah itu artinya nasihat yang memberikan asar. Asar itu bekasnya. Jadi bukan sekedar enak didengar, tapi ada masuk ke dalam hati orang yang mendengarnya. Ini nggak bisa sembarangan. Gitu ya. Makanya kenapa seperti ini? Ya. Para ulama mengacu kepada pemahaman hadis ini bahwa nasihat itu bisa masuk ke dalam hati orang yang dinasihati kalau terpenuhi syarat atau sifat-sifatnya. Ya. Baik sifat nasihat itu sendiri atau sifat pemberi nasihatnya. Ya, makanya kalau nasihatin itu ringkas, padat. Rasulullah kalau memberi nasihat pendek. Ya. Rasulullah kalau nasihat dalam khutbah Jumatnya pendek. Yang dipanjangin sholatnya. Ya, khutbahnya pendek. Kemudian momennya, ya, memilih topik, memilih judul atau ya topik, ya, tema nasihat itu yang sesuai. Itu nanti bisa banget. Dan yang lebih penting lagi adalah al-wa'id an-najih. Ya, pemberi nasihat yang sukses itu yang seperti apa sifatnya? Ya, sehingga yang keluar dari al-wa'id atau pemberi nasihat bukan keluar dari lisannya saja, ya, keluar dari lisannya, tapi keluar dari hatinya. Ini beda. Keluar dari lisannya itu maksudnya, sekarang nih banyak orang mau memberi nasihat, mau khutbah, mau ceramah, belajar dulu sehari 2 hari, ya. Belajar cara actingnya, belajar cara, sehingga nanti kalau sudah merasa sudah pede itu mulai tampil dan dinilai oleh orang lain. Kalau sudah oke, tampil ke depan publik. Banyak yang begitu. Ya, itu artinya apa? Keluar dari lisan. Pemberi nasihat yang sukses, bahwa apa yang disampaikan itu bukan hanya dari lisannya, tapi keluar dari hatinya. Ya, dari hati. Berarti apa? Perilaku, tutur katanya sesuai dengan yang dinasihatkan. Ya, tidak berlawanan. Ya, makanya para dai, para pemberi nasihat itu menjadi cermin bagi masyarakat. Menjadi teladan, ya, cermin. Orang berkaca kan, ya, kalau kacanya kaca pecah, kaca remuk, maka gambar kita nggak bagus. Ya, gitu. Kalau para dai, para pemberi nasihatnya itu, ya, tutur katanya, perilakunya tidak sesuai dengan syariat, ya, boro-boro orang lain, dirinya sendiri saja tidak mempan. Kan begitu kan? Ya. Makanya disindir di dalam Al-Quran itu, di surat Al-Baqarah ya, 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri, mengapa kamu memerintahkan pada orang lain, memerintahkan kebaikan pada orang lain, wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri. Artinya apa melupakan?
Orang lain dinasehati, dirinya sendiri tidak. Itu ya. Ya, biasanya kalau orang Jawa suka bilang jargon, ya, ngajar-ngajar ra iso nglakoni. Ya, jargon. Ya, dia yang ngomong, dia yang nasihati, tapi dirinya tidak memberikan contoh, tidak memberikan keteladanan. Ya. Dia bisa nasihatin tentang keluarga harmonis, dia sendiri gak harmonis dengan keluarganya. Gimana coba? Jadi misalnya kalau ada seperti itu, ya, atau yang lain-lainnya, maka sifatul wa'id an-najih. Yang pertama, an yakuna mu'minan bi kalamihi mu'assiran bihi. Dia mengimani ucapannya. Artinya apa? Dia yakin betul apa yang diucapkan itu benar. Apa buktinya? Nah, buktinya bahwa dia memberikan contoh. Sebatas dia mampu tentunya. Bukan berarti nasihatin haji nggak boleh dong orang belum haji. Bukan itu. Ya, dia bukannya nggak mau haji, tapi karena belum mampu haji atau kesempatan yang belum ada. Bisa jadi seperti itu. Ya, nanti dibalik, nasihati kematian berarti harus mati dulu. Ya enggak. Ya. Karena itu bukan di wilayah kemampuan kita. Jadi maksudnya, ya, bahwa contoh keteladanan itu apa yang bisa atau mampu kita teladani, yang bisa kita perbuat. Artinya sudah maksimal. Ya, itu. Di anjakuna mu'minan bihi. Dan makanya kalau orang misalnya menganjurkan minum air putih, terus yang dia minum kopi, sesuai nggak? Ya nggak sesuai lah. Katanya air putih bagus itu buat ginjal. Kenapa minumnya kopi? Ya nggak percaya jadinya orang. Itu. Kayak kalau di perusahaan-perusahaan itu kan, di bapak-bapak yang kerja di perusahaan itu, kan biasanya ya, barang yang dipakai karyawan ya harus sesuai dengan produk itu. Coba aja. Ya, karyawan Suzuki pasti motornya Suzuki. Kalau bukan Suzuki nggak boleh masuk parkir di perusahaan ya. Suruh parkir di luar. Itu. Orang Honda, AHM, motornya Honda semua yang masuk parkiran. Ya kalau dia pakai Suzuki pasti suruh di luar pagar, di luar tanggung jawab. Itu apa? Pesannya apa? Kalau orang Honda yang jargonnya semakin irit, lalu pakai Suzuki mesin bandel, berarti kan nggak percaya sama Honda kan? Gitu. Yamaha nggak mau kalah, Yamaha semakin di depan. Ya. Karyanya Yamaha, pakainya Honda. Ya. Ntar kata konsumen apa? Siapa kata dunia? Katanya Yamaha semakin di depan. Kenapa karyawannya pakai Honda yang semakin iri? Makanya karyawan perusahaan itu harus sesuai aturan perusahaan. Itu pesannya masuk bahwa ya, karyawan itu sebagai contoh, ya, contoh bagi calon konsumen. Ini loh buktinya. Gitu. Itu maksudnya ayyakuna mu'minan bi kalamihi itu. Seorang dai harus meyakini betul, meyakini apa yang dia ucapkan. Ya, ketika dia menganjurkan sedekah, ya dia sedekah. Ya, ketika menganjurkan sholat berjamaah, ya sholat berjamaah, dan seterusnya ya, sesuai dengan batas maksimal yang dia mampu. Yang kedua, an yakuna dza qalbin nasihin salimin minal adnas yakhruju kalamuhu min qalbihi shadiq. Ya, hatinya selamat. Ya. Seorang penasihat harus memiliki hati yang jauh dari kotoran hati seperti dengki. Ya, maka dai itu tidak boleh dengki pada dai lainnya.
ya, dengki. Ya, dengki itu karakter nggak suka kalau orang lain seneng, ya, tapi seneng kalau orang lain susah, kebalikannya. Nah, itu namanya hasud, ya, hasud, dengki. Seorang dai tidak boleh memiliki sifat penyakit namanya al-kibr. Ya, kibr itu artinya sombong. Ya, yang pengertian sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haqqi, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kadang ada seorang dai, ya, dia melakukan satu tindakan kekeliruan atau kesalahan sebagai manusia biasa, tapi ketika dinasehati dia menolak, itu artinya sombong, takabur. Ya, ya, sifat sombong itu ya, sifatnya iblis. Ya, jadi harus bersih, hatinya betul-betul bersih. Ya, tapi tidak ada kotoran-kotoran atau penyakit-penyakit yang ada di dalam hati yang dapat merusak. Ya, kalau dia sombong, ya, menolak kebenaran, merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih unggul, merasa dirinya lebih pintar, ya, lalu misalnya memaki-maki, itu kan bahaya. Ya, bahaya. Belum lagi penyakit hati yang lainnya banyak, ya, ya, seperti hubud dunia, cinta dunia, ya, ketenaran, cinta ketenaran. Tenar itu dunia, ya, pengen terkenal, ya, ini masuk hubud dunia. Jadi hubud dunia itu bukan hanya uang, ya, termasuk tadi, ya, ketenaran itu. Kalau memang dalam hatinya ada perasaan seperti itu, ini yang berbahaya, ya, bisa menggerogoti, berpengaruh pada nasihat-nasihat yang disampaikan. Ya, apakah dia memberikan nasihat itu karena Allah atau karena pengen tenar? Makanya harus waspada. Ya, mungkin awalnya ikhlas, ya, dimasukin ke YouTube. Ya, awalnya ikhlas, biar didengar atau didengarkan oleh banyak orang. Tapi kalau tidak dijaga kondisi hatinya, berubah. Jadi apa? Pengen tenar. Makanya pesan sama orangnya supaya like and subscribe. Itu supaya apa? Supaya saya tenar. Gitu. Ya. Ngapain pesan-pesan? Ya itu, gak usah dipesenin. Kalau orang suka, hal itu ya. Ini jadi menjaganya itu yang susah. Ya, menjaganya yang susah. Menjaga keikhlasan itu susah sekali. Yang terkadang yang sudah rahasia malah dibongkar. Amal-amal rahasia malah di-post ke publik. Ya. Dikirim ke status, dikirim, ya, buat apa? Gitu. Nah ini yang mesti dijaga, ya. Kemudian yang ketiga sifatnya adalah an-yudabit qaulahu fi'lahu. Ya. Adanya kesesuaian antara ucapan dan perbuatannya. Ya, karena orang yang mendengar nasihatnya, yang mencintai kefasihan bahasanya itu, kalau ya pemberi nasihat itu tidak sesuai ucapan dan perbuatannya, maka tidak akan berbekas, tidak akan mengena, meskipun didengar ya, apalagi banyak guyonnya, ya, wah enak banget nih, betah nih semalaman juga, semalam suntuk, dalang semalam suntuk. Ya. Mana ada pengajian semalam suntuk, ya, enak 1 jam, 2 jam kurang, ya.
tapi kosong. Tadi tiga syarat itu, tiga karakternya tidak ada. Maka itu biar 1 jam 2 jam, ya, tidak ada yang bisa mengena di hati orang yang mendengarnya. 14 itu, ya, hampa. Hanya ngukurnya gampang, Pak. Ya, kalau kita ngaji, ya, kok sulit banget nih. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, yang rusak pemberi nasihatnya. Itu kemungkinan pertama. Ya, itu. Kalau misalnya saya, mesti pemberi nasihat, khotibnya yang rusak. Sehingga nasihat yang didengarkan enak, ya, bahasanya bagus, tapi tidak ada yang mengena di hati. Itu yang kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, pendengarnya yang hatinya tertutup. Ya. Pendengarnya yang tertutup hatinya disebabkan karena banyaknya dosa. Nah, kemungkinan yang mana ya kita nggak tahu. Makanya introspeksi itu selalu ke dalam. Ya, introspeksi itu ke dalam. Penceramah juga introspeksi, pendengar, ya, as-sami'in juga introspeksi. Jadi introspeksi itu selalu ke dalam, bukan menilai orang lain, ya. Bukan menilai orang, tapi menilai diri sendiri. Terus itu, para khotib harus introspeksi. Kenapa? Ya, pengajian ramai, pengajian ada di mana-mana, tapi kesadaran sholat masyarakat masih rendah. Ya. Nah, ini yang harus introspeksi. Semua introspeksi seperti itu. Ya. Nah, inilah hadirin rahimakumullah. Jadi mengambil pelajaran dari hadis yang ke 28. Bagaimana nasihat Rasulullah SAW itu. Nah, ini juga pelajaran buat kita bahwa pemberi nasihat itu harus menjadi teladan, ya, menjadi contoh baik dalam ucapannya maupun perbuatannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan bimbingan dengan hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa istiqamah dalam menjalankan amanat kehidupan ini sampai dengan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.